Eh, Iya, saya baru ngasih tahu jabatan ibu aja di sekolah. oh iya, iya. Eh, sok sih Kak, silahkan. Apalagi yang Anda ketahui tentang saya? Waduh, banyak yang saya ketahui tentang Anda kayaknya. Apa ya? Tim Hure, tim Hure. Ayo Bapak, ayo gitu. Ayo Pak, Bapak bisa. Saya dukung Bapak gitu. Itu jenggotan loh, enggak? Enggak kamu jenggotan? Perasaan dari SMK juga udah sering kok, Bu. Tapi gak segitu banyaknya. Emang iya, Pak ya? Sunah, Bu, Eh, sunah. eh, Ferry bilang Ahwat, Ahwat Ikhwan. Kasih itu tahu, kasih apa? Wadoyok ya? Minyak. Eh, Bu, Doyok itu nama kakek saya, Bu. oh gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Tik Podcast, ngobrol dulu aja bareng saya Angga Hermawan, dan kali ini kita udah terhubung sama seorang yang berperan penting nih buat sekolah gitu, Windy Dewi Utari. Kagak salah tuh. maaf Bu, agak gugup gimana gitu nih kalau udah mulai kan. Namanya jangan dibalik-balik. Nih saya sebutin fullnya ya Bu ya. Ya. Ibu Windy Utari Dewi SIP MPD. Wih, panjang banget tuh. Iya dong, harus apa lah. Jadi Bu Windy ini adalah seorang kasih kurikulum ya Bu ya di sekolah. Iya. Sekaligus guru mata pelajaran non PPKN. Tuh banget. Saya tuh canggung Bu kalau misalkan udah mulai record nih. Tadi waktu belum record nyantai aja gitu ya. Emang suka gitu kok. Karena kita kan bukan artis ya. Harusnya tadi langsung record ya Bu ya. Iya benar. Kata ibu juga record aja gak apa-apa. Paling keluar tuh yang jelek-jeleknya tadi. Gampang lah, yang itu bisa dikondisikan. Cuman kalau belum salam tuh belum afdol Bu. Makanya saya kelupaan gitu tadi, bukannya salam dulu kan. Iya betul. Soalnya biasanya awal-awal tuh kita kangen-kangenan dulu kan, ngobrol. Gak kerasa udah di mana gitu ngobrolnya. Oh, tahu-tahu udah sejam. Iya bener, udah sejam Bu. Tadi jam 8 kan, kita sekarang udah jam 9 malam. Tuh kan, aduh. Kita ulang nih Bu ya, ininya, orientasinya. Oke. Fokus. Gimana Bu, sehat kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Harus sehat lah. Besok ada rapat ya Bu ya? Iya, rapat ini kaprok sama Kapsek. Makin kesini makin sibuk aja nih Bu. Sampai tadi juga tiba-tiba ada deadline kan. Waduh, kacau tuh. Padahal berapa jam lagi tuh, hamin berapa jam buat rapat kan. Itu apa sih namanya ya, begitu kalau misalnya baru ingat, kadang-kadang ingat umur udah gitu, faktor gitu kan, baru ingat astagfirullahaladzim tadi ada ini ya. Enggak, Bu ini masih muda lah, kelihatannya juga masih sehat kan. Mungkin karena gaulnya sama anak muda ya. Iya, gaulnya sama anak muda Bu, jadi awet muda lah. Iya betul. Umurnya ya nggak muda, umurnya berkurang maka. Iya, umur berkurang, saya juga berkurang kok Bu, umur Bu. Sama kok. Makanya harus dimanfaatkan umur yang makin berkurang ini ya kan. Iya, contohnya kayak gini ya Bu ya, kita ngobrol gitu, bermanfaat nggak sih sebenarnya Bu? Kalau menginspirasi bermanfaat gitu. Tapi kalau ngegosip gak bermanfaat, apalagi ngegibah. Jangan sampai lah Bu. Jangan mancing Bu, maksudnya jangan mancing Bu. Ntar saya kepancing gimana nih? Oh ya. Jangan suka ini. Kalau dipancing orang jangan suka mau. Atau gibah kayak enak Bu, gimana kan ngomongnya gimana gitu. Ya itu bahaya.
Emang Iya. kalau di lirik lagu tuh, mengapa yang asik-asik itu yang dilarang asik. Iya. Nah, Astagfirullah. Ternyata enggak. Kok dulu nggak nyanyi gitu sih enggak? saya sebenarnya backgroundnya dangdut tuh. Oh gitu. Background keluarga, bukan Oh. sayanya. Suka menghindar kamu. Iya, emang saya ini sih kurang minat buat nyanyinya, tapi kalau nggak dengerin mah, aduh tiap malam kayaknya nggak denger. Oh. Iya. Lagu Tiap dangdut hari, itu, Mas. lagu dangdut itu nggak harus dihafal loh enggak? Iya, ngapal sendiri Bu, coba aneh Bu. Betul. Betul. Itu lagu apa dia? Lagu Indonesia yang paling gampang dihafal itu lagu dangdut. Kadang-kadang musiknya aja langsung ini, ya kan? Tapi kalau lagu barat, lagu luar lah susah banget tuh, ya kan? Soalnya dari nada, terus dari syair sama liriknya tuh gampang Bu kalau lagu Iya. dangdut. Kan mendayu-dayu kan ya. Jadi ngomongin dangdut kita, ya Allah. Kita mah kalau ngomong suka kemana-mana ya Bu. Bener. Bahaya ini kalau nggak direm bisa-bisa bablas nih. bener. Oke, kita mau bahas apa Bu? Kebalik ya, saya yang ngasih tahu ya. Iya, gimana sih? Kan ibu diundang nih. Oh iya, Ibu bintang tamunya nih sekarang. Iya. Asik bintang tamu. Jarang-jarang, jadi bintang tamu. Undangan lagi, ya Allah. Undangannya eksklusif lagi. Iya kan, soalnya Bu ini yang jadi host biasanya. Iya, bener. Yang nanya-nanya ya. Ya, yang nanya-nanya sekarang gantian Ibu yang ditanya-tanya Bu. Iya. Sok, tanya. Ayo nih, tanya-tanya ya. Ibu pengalaman jadi host gimana Bu? Ini di luar konteks padahal. Jadi host ya, gugup sih sebetulnya. Terus ternyata jadi hostnya susah ya. Harus punya pengetahuan. Iya, harus tahu materinya, harus tahu Iya, narasumbernya. Terus harus tahu di TikToknya di mana, apa terus TikTok Bu, bukan TikTok itu aplikasi buat joget-joget. Gini ya. Gini. Terus apa lagi ya? Harus tahu nih obrolannya udah menceng apa belum gitu, harus diluruskan gitu. Ya, kayaknya itu nggak berlaku di sini deh Bu, nggak perlu diluruskan gitu ya. Melenceng aja gitu kita mah. Ujung-ujung nyasar. Gak apa-apa lah, yang penting mah nggak inget jalan pulang. Yang penting inget jalan pulang. Oh. Aduh. Saya sebenarnya belum selesai ngedeskripsiin Ibu loh Bu. Iya, saya baru ngasih tahu jabatan Ibu aja di sekolah. Oh iya. Sok silakan. Apalagi yang Anda ketahui tentang saya? Banyak yang saya ketahui tentang Anda gitu. Bahasanya udah formal nih. Kalau udah nggak jadi murid tuh formal loh. Aduh, janganlah Bu. Saya nggak pengen ada suasana kayak gitu di antara kita. Oh, iya. Kecuali situasinya formal itu oke lah. Oh iya. Oke. Jadi gini guys. Jadi penonton asik nonton. Bu Indi itu guru saya waktu SMK, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh Ibu mulu nih guru PKN ya Bu, nggak ganti-ganti. Iya betul. Kali-kali ganti apa sama guru baru? Kok sekarang ada tahu udah dirubah kelas 10-nya ke guru lain. Tuh kan, giliran saya udah lulus aja. Gak apa-apa lah, enggak. Kan saya juga pengen ngerasain Bu diajar sama guru baru kan gimana gitu. Balik lagi aja sekolah lah tuh. Oh iya, balik lagi sekolah ya. Ntar saya dapat 2 ijazah Bu. Aduh. Yang saya bilang tadi di awal tuh, Bu ini kan emang berperan penting banget nih buat sekolah. Soalnya dalam event-event, acara-acara dan kegiatan sekolah tuh Bu ini selalu berpartisipasi, terus berperan penting juga. Anak acara. Anak acara. Mulai dari UNBK, terus acara-acara di sekolah, acara-acara sekolah, terus yang bikin jadwal pelajaran juga Bu ini loh, jangan salah. Gimana pusingnya tuh bikinnya? Pusing.
Kalau lagi Pusing ujian nggak? online juga, Bu Indi kan ikut bantu tim IT tuh. Enggak sih, sebetulnya nggak bantu sih. Apa ya? Tim hore. Ayo Bapak, ayo gitu. Ayo Pak, Bapak bisa. Saya dukung Bapak gitu. Anak organisasi. Kalau di OSIS tuh dibilangnya anak apa ya? Anak rapat kali ya. Jadi apa-apa rapat, apa-apa rapat. Identiknya gitu ya, rapat ya. Iya, kepanitiaan-panitiaan gitu. Dulu waktu di SMA Ibu ikutan OSIS juga, Bu? Ibu di SMA. Ibu SMA nggak OSIS, Ibu GDN. GDN apa? GDN itu Gerakan Disiplin Nasional ya. Kita di SMA 8 tuh ada dulu waktu angkatan Ibu ya. Tugasnya itu kayak guru piket. Jadi kalau ada anak yang telat, kita yang menghukum, kita yang nulisin namanya. Terus nanti kita bikin laporan kayak gitu. Itu sama kayak OSIS juga dong kayak gitu. Iya, kayak OSIS. Tapi kita kayak apa ya? Ya, di bagian dari OSIS lah. Tapi kalau di ini MPK. Oh, MPK. Kalau sekarang nggak ada ya, OSIS doang ya. Kalau MPK itu apa sih, Majelis Permusyawaratan Kelas. Ada Jadi Bu, masih ada. ada ya. Kalau di kita nggak ada. Kita nggak ada. Aduh, Jadi jangan yang dibahas Bu, tadi Bu. jadi yang kalau MPK itu biasanya kan diambilnya tuh yang bagus-bagus lah, yang ranking 1 gitu kan gitu. Itu Ibu dulu bagian GDN, terus organisasi Ibu Rohis, Paskib karena capek nggak jadi Paskib. Paskib capek ya. Fisiknya dibanting Bu, kalau pas. Betul. Kalau jadi gini, Paskib itu bener salah digaplok dulu zaman Iya, dulu ya. bener mau salah tetap aja. Gaplok. Ibu ingat nggak Bu motonya Bu? Ibu nggak tahu tuh motonya apa? Motonya tuh apa ya? Pokoknya lucu juga gitu kalau buat saya. Bukan saya menghina Paskib, cuman lucu gitu. Waktu saya SMP tuh ngebaca moto di ekskul Paskib teman saya. Apa ya? Pokoknya kalau misalkan poin ketiga nih ya, poin yang saya ingat. Kalau misalkan seniornya salah, lihat poin pertama. Poin pertama tuh senior tidak pernah salah gitu Bu. Nah saya itu nggak tahu itu beneran apa bukan gitu. Itu aja kayaknya jok-jokan doang. Tapi emang bener sih, emang bener. Senior itu nomor 1. Itu kalau nggak salah sih ya. Itu dulu paling SMA gitu. Ibu SMA teh sibuk. Sibuk nongkrong sama anak IPS ya Bu. Ibu sibuk jualan ke anak IPS. Oh iya, jualan apaan Bu? Jualannya banyak. Kalau ibu kan apa ya, untuk biaya sekolah itu ya harus nyari juga, ngebantuin orang tua lah gitu. Kalau mau jajan lebih gitu kan, ya harus nyari gitu, harus nabung. Karena cita-cita ibu cita-citanya dulu tinggi banget ya. Dulu tuh ibu apa namanya, waktu SD ya, dari kecil itu cita-citanya jadi astronot. Jadi astronot Bu? Oh iya. Wah, ini langsung saya hujat nih ntar kalau misalkan saya kan penggemar konspirasi Bu. Dulu tuh ibu ya ampun benar-benar pengen jadi astronot banget gitu kan kata orang tua kalau mau jadi astronot harus pinter gitu kan, IPA-nya harus bagus, biologinya, giginya nggak boleh bolong gitu kan, wah rajin sikat gigi kayak gitu. Nah pas SMA tuh baru tahu ternyata jadi astronot tuh susah. Ya. Orang Indonesia nggak ada ada yang jadi astronot, ada. Cuma susah ternyata ya. Iya, akhirnya beralih lah. Ya, beralih lah ibu. Cita-citanya adalah mimpi ibu ya dulu kuliah ke luar negeri, asik. Iya, kayak Bang Jerem ibu. Ya, nah itu ibu tuh dulu kelas 10 kelas 1 SMA itu udah punya target ibu kuliah harus kuliah ke Jepang. Beneran Jepang Bu? Beneran Jepang? Iya, ibu tuh bener-bener
udah dari kelas 10, di kelas 1 itu udah nyari informasi tentang kuliah ke Jepang gitu. Karena kebetulan kakak ibu itu ada yang beasiswa, dapat beasiswa juga di apa sih namanya, Gajah Tunggal, itu juga dikirim ke Jepang. Nah dari situ tuh, Ibu wah, pengen. ya ibu pengen caranya gimana? Oh nilainya harus bagus ya kan. Terus ya tapi kan apa daya gitu kan, ke ekonomi gak mampu gitu kan. Bukannya Kalau ini ada akomodasi kayak hariannya gitu, bukan harian, apa sih namanya, biaya hidup dia gitu hidup, ditanggung ya. iya kalau misalnya dia ya itu kalau beasiswa ya pasti. Tapi kan nggak semuanya, nggak Oh, yang gitu ibu itu kan. nggak sama biaya hidup Iya, enggak juga. Tetap ya. aja harus ada dari keluarga kan. Nah itu ibu nyambi-nyambi jualan. Jualan apa aja? Saya Eh, ingatnya tuh ibu jualan parfum bu. iya betul. Ibu kelas 1 jualannya gorengan. Oh, Oh, iya. tuh. Kelas 2 udah parfum. Oh, kelas 2 kelas 3 udah parfum tuh. Eh. Udah mulai kosmetik, skincare. Oh enggak Oh skincare enggak, gitu. Enggak, dulu nggak kenal skincare. Ya, apalagi ibu mah tomboy kan, buru-buru skincarean. baru-baru bedakan ya bu ya. Oh bener. Terus sampai sekarang aja begini. Aduh, tahu nih saya bu. Terus ibu jualan parfum itu belum tentu ibu pakai parfum loh. Ibu Ibu nggak pakai jualan itu parfum bu? enggak, kalau sekarang ya pakai Oh enggak, parfum, maksudnya cuma waktu itu maksudnya ibu beli tapi nggak dipakai gitu. iya betul. Enggak begitu. Apa? Ya namanya tomboy gimana sih? Tapi ibu jualan. Saya Nggak tebak beneran sih. waktu SMA dulu kelas 2 ya, ibu kan mulai jualan parfum. Saya tebak ibu rambutnya pendek. Iya, betul. Enggak. Ibu kelas 2 itu udah berjilbab loh. Berjilbab. Tapi pendek itu tuh pendek. Oh, Pendek. Ibu salah satu berjilbab. masih ini. Iya, pendek gitu kan. Temannya cowok semua. Pendeknya segini kan bu. Iya, benar. Aduh, kebayang Sampai saya tuh. sampai sekarang kalau misalnya rambutnya panjang dikit ya udah aduh gerah ya. Begini pendek. Rambutnya malah jadi gimana gitu bu. Jadi gondrong ya. Ini kembali ke awal sih, waktu saya SMP parah sih, lebih parah dari ini. Kemarin kan baru sekali bu, semenjak PSBB pertama kali itu ya, yang waktu UN digagalin. Nyampe sekarang belum pernah potong lagi, baru sekali doang. Belum Jadi lebaran. gondrong. Iya, di rumah nggak ada yang razia soalnya bu. Itu jenggotan loh, enggak kamu jenggotan. Perasaan dari SMK juga udah sering kok bu. Tapi gak segitu banyak ya. Emang iya pak ya? Sunah bu, sunah. Kari bilang Ahwat Ikhwan. Tuan. Tapi kumis saya potong kok. Oh, kirain biar mau gondrong gimana gitu. Padahal niatnya pengen bewokan bu kesini bu, cuman nggak Kasih. bisa gitu. Kasih itu tahu, kasih apa? Doyok ya? Minyak. Bu, Doyok itu nama kakek saya bu. Oh gitu. Iya. Aduh, maaf ya. Iya, santai bu, santai. Di sini mah bebas sih mau ngomong apa. Aduh. Gitu enggak. Back to topic nih bu. Kita tuh kalau ngobrol udah kemana aja gitu. Padahal kita topiknya tuh udah ada gitu. Iya benar. Atuh. Beloknya jauh. Gitu. Jadi pas ibu balik lagi tuh Pak Ibu. Cerita yang ibu SMA ya, SMA. Tapi pas kelas 3 ya. Kelas 3 itu masih ibu udah cari informasi. Makanya ibu gemes kalau anak-anak itu yang dari kelas 2 itu nggak punya apa sih? Gak punya ambisi gitu. Saya harus nanti tuh habis ini mau kemana gitu. Ibu kesel banget gitu. Kan ibu tanya, kamu habis ini mau kemana? Gak ngerti ibu kemana lah. Kalau mau kerja ya cari tempat perusahaan apa yang mau di apa sih yang diambil gitu kan? Ya ambil. Maksudnya mau diarahkan, misal saya mau ke Astra. Kalau Astra tuh
apa sih kualifikasinya apa gitu Yang kan. tahu gitu ya prosedurnya dan lain-lain. Tuh. Kalau terus kalau misalnya mau wirausaha, mau apa gitu keahliannya. Ini Pak, kalau ditanya ya gitu. Pelongo ya. Ya gimana ntar aja Bu, ya ntar aja dipikirin. Aduh, Udah gemes. harusnya ntar gimana gitu ya Bu ya. Iya tuh, jangan kumahaan tuh, jangan kumaha engke, harus dipikirkan. Sekarang ibu dari dulu begitu, udah dipikirkan. Even misalnya pas nanti taunya nggak kejadian gitu, ya itu kan udah suratan takdir, ya kan? Iya benar. Tuh. Ya, Biasanya kalau orang yang visioner tuh bikin roadmap dulu gitu Bu, kayak abis dari sini tuh mau kemana gitu. Terus di setiap checkpoint tuh ada 2 jalur gitu tuh, bahkan lebih gitu kayak alternatifnya. Iya betul, plan A, plan B gitu kan, Iya, plan A, kayak plan gitu. Kalau saya nggak jadi ini, oke saya kesini. Itu udah ibu kerjakan nih. Kalau misalnya saya nggak kuliah nggak ada beasiswa, saya kerja gitu kan. Gitu. Ternyata ya, alhamdulillah ya mungkin rezekinya ibu bisa kuliah gitu, walaupun bondo nekat. Namanya bondo nekat itu. Bondo nekat, saya baru dengar Bu. Bondo nekat itu apa ya? Modal nekat apa gimana? Modal nekat, iya bahasa Jawa aja bondo nekat. Bu tadi bilang katanya nggak tahu bahasa Jawa. Itu kan bahasa umum. Oh iya, saya nggak tahu. Itu kan ininya bonek itu loh, bonek. Tau nggak? Yang ini hanya Persebaya. Iya tahu. Nah tuh bondo nekat itu. Oh lah, ternyata bonek tuh dari situ ya. Iya. Saya soalnya nggak ngikutin bola Bu. Oh. Cuman SD aja tahu ada Viking, DJ gitu. Gitu. Padahal juga nggak tahu kalau itu. Hah? Padahal harusnya Viking ya, tapi anak-anak menyebutnya Viking. Viking. Apa karena di kampung kali ya? Nggak, karena kearifan lokal ya. Di kampung masih terlestarikan Ibu soalnya Bu. Benar. Ya, terus gimana tuh Bu? Abis lanjut dari SMA, Ibu langsung kuliah nih, ngambil beasiswa atau kerja dulu? Karena pertama itu karena ibu dapet kuliah ya, ada pertambahan juga dari beasiswa, ya udah ibu ambil kuliah gitu. Cuman ya itu kuliah itu tetap kayak waktu SMA cari duit. Jualan parfum lagi loh. Enggak kalau ganti. Udah ganti. Kita ini maaf ya Bapak. Iya nggak apa-apa. Saya tahu ini. Tahu lah, ibu kan suka cerita tuh. Kebetulan teman ibu kan ada yang di kelas yang karyawan ya. Nah, mereka tuh kan nggak ada waktu untuk bikin makalah. Nah, ibu ya bikin makalahnya gitu. Sibuk kerja gitu ya. Iya, tapi ya itu lumayan lah buat nambah-nambah ongkos kayak gitu. Jadi buka jasa gitu ya. Kenapa dulu nggak saya bikin aja kali ya, buka jasa pembuatan laporan PKL gitu ya. Nah, apa tuh? Harusnya bisa tuh. Banyak cuannya itu. Nah, kayak bisa loh. Apa ya, orang itu bukannya nggak ngerti, kadang-kadang mereka tuh ngerti, cuman nggak ada waktu. Nah, kita manfaatkan lah orang-orang yang tidak punya waktu tapi punya duit. Ya kan? Cuan. Ya, gitu. Nah, gitu. Tapi juga kalau misalnya nggak ada mama ibu yang kerja keras, ya nggak mungkin lah ibu sampai kayak begini ya. Iya dong, orang tua kan nyampe kita istilahnya udah kepala berapa gitu, tetap aja masih betul kan. Moto mama ibu ya. Oh, punya moto juga Bu? Oh iya, mama ibu tuh gini, saya cuma lulusan SD gitu kan, anak saya jangan sampai lulusan SD juga gitu. Kalau bisa lebih gitu. Nah itu setiap orang tua tuh pasti begitu loh, nggak? Setiap orang tua itu pasti kayaknya bener. Setiap orang tua kayak gitu, soalnya orang tua saya kayak gitu. Nah, orang tua saya kayak gitu. Istilahnya mau Pak, istilahnya ya ada istilah
mau pala jadi kaki, kaki jadi kepala, demi anak mah dijalanin. Ikat gitu ya. Heeh. Cuman anaknya kadang-kadang suka gitu dah. Gimana gitu ngeminjak. Suka hilaf, bukan ngelunjak, Oh hilaf. iya. Suka Nanti hilaf. kalau nanti kalau udah hilafnya udah jauh gitu, astagfirullah, kok saya kayak begitu ya. Balik lagi. Kalau yang suka ngelunjak tuh biasanya di FTV, Bu. Ya, karma itu ya. Di antar karma gitu. Tapi lucunya ceritanya tuh itu lagi gitu. Iya, Walaupun orangnya beda, tempatnya beda gitu. Udah jangan bantu, kita kayaknya bisa menyinggung pihak lain nih. Loh, nanti netizen ya. Iya, netizen ini, wah gini gimana nih podcastnya. Aduh, Ya, mungkin gitu. teman-teman para pendengar belum tahu nih Bu itu dapat beasiswanya beasiswa apa, itu caranya gimana gitu. Mungkin bisa dikasih tahu. Kalau Ibu dulu ada program dari DKI ya, betulan kan Ibu KTP-nya waktu itu DKI. Kita ada bantuan dari pemerintah DKI itu, tapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama harus warga negara harus berdomisili dan warga DKI. KTP-nya ya. KTP-nya ya. Pada saat itu demi mendapatkan beasiswa Ibu pindah ke DKI. itu satu. Terus ada yang dari Sampurna. Gitu. Kalau Sampurna itu kita ngeplay gitu. Apa kayak lamaran, tapi isinya itu ini kalau ini dulu bahasanya esai ya. Iya. Ya, sampai sekarang kayaknya esai. Itu menceritakan bahwa apa kelebihan kita apa gitu, kekurangan kita apa. Terus apa hambatannya ya. Pasti kan kalau Ibu pasti ekonomi kan. Nah, itu dari situ. Ya lumayan lah. Ya buat bayar SPP separuh, tapi yang pasti tuh kalau kuliah bukan SPP-nya yang mahal loh. Apanya Bu? Biaya hidup sama apa sih ongkos ya. Kayak misalnya kan bikin makalah, kemudian ongkosnya Ibu kan Jakarta kan, kuliahnya di Jakarta, rumahnya di Bogor, bolak-balik itu ongkos yang mahal. Enggak ngokos Bu. Oh enggak. Pertama-tama Ibu tinggal sama saudara gitu. Cuman lebih baik kayaknya enakan di rumah sendiri gitu, biarin deh naik kereta ya gitu. Jauh kan Bu, Jakarta Bogor gitu ya. Oh iya, itu lumayan jauh. Perjuangannya gitu. Ya perjuangannya. Makanya Ibu cita-citanya itu harus lulus cepat gitu. Gitu. Jangan lama-lama Ibu ya. Iya, jangan lama-lama. Keadaannya nggak nyaman. Makin lama keuangan makin membengkak gitu. Jadi Ibu dulu ngambil SKS-nya, jadi mata pelajaran yang semester depan itu Ibu ambil. Kan ditawarkan kan. Bisa. Ini ya, bisa kita ambil, bisa SKS-nya 24 gitu. Ibu ambil tuh ada tambah 6 SKS gitu. Mata pelajaran apa gitu. Gitu, mata kuliah apa gitu. Jadinya penuh gitu. Itu digenjot mulu tuh itu. Enggak stres apa Bu? Soalnya kan mahasiswa yang sekarang aja pada stres gitu ya. Dibawa enjoy sih, kalau di Ibu mah dibawa enjoy aja. Kebetulan kan memang Ibu nggak tahu ya kalau yang kuliahnya mungkin eksakta, mungkin dia pusing ya. Kalau Ibu kuliahnya FISIP beda lah. Kalau FISIP itu kan lebih kepada itu tadi Ibu bilang sebelumnya kita ngobrol itu ngambilnya apa sih, analisis, kita nganalisis kasus. Kebetulan kan Ibu HI itu. Jadi yang dibahas kasus gitu. Kemudian logika yang dikedepankan kan itu. Sama satu mungkin kalau di Ibu ya, di kampus Ibu itu yang selalu dikedepankan itu bahasa, kalau teorinya itu hati nurani. Mengedepankan hati nurani. Ini bukan partai ya. Kan ada tuh partai. Bukan. Manusia gitu ya. Tapi memang betul kalau misalnya kalau yang politik pure gitu harus mengedepankan hati nurani kita gitu untuk masyarakat, untuk rakyat. Kalau nggak pakai hati nurani ya jadinya ya nggak jelas, kacau ya gitu. Angga. Saya ini Bu,
kayak kepancing mau ngomong drakor yang lagi saya suka nih Bu. Apa tuh? Ini drakor lama sih, cuman baru ditayangin di TV kan, di salah satu stasiun TV lah. While You Were Sleeping. Ya kan tentang jaksa-jaksa gitu Bu. Oh iya, Ibu nonton tuh, Ibu nonton. Itu sebelum Ibu insaf ya, sekarang mah udah insaf. Aduh, saya baru terjerumus nih Bu. Iya, ya itu apa? Ya kalau di Korea tuh ya gitu, apa sih dramanya ya, detail banget gimana korupsi itu ya kan? Kayak real banget gitu Bu. Iya betul. Itu hebatnya kalau di luar ya, sinetron di luar tuh gitu. Jangan dibandingin juga Bu, jauh kita mah. Iya, ya tapi kenapa kita enggak? Kenapa kita nggak bisa? Iya. Iya. Kenapa kita nggak bisa? Iya, kenapa kita nggak bisa itu? Dulu aja ibu dulu demen apa ya? Ibu dulu suka yang kayak Keluarga Cemara, itu kan bagus, ya kan? Saya nggak tahu Keluarga Cemara. Aduh, itu tontonan zaman dahulu ya, zaman jadul. Tapi bener-bener yang apa ya? Nggak sedetail ya. Itu tentang cerita kehidupan sih, kehidupan biasa gitu. Kenapa kita tadi Indonesia tuh nggak ngambil kayak begitu gitu? Misalnya kayak cerita tentang jaksa, ya kan? Pengacara itu. Kayaknya pada ngambilnya yang sengaja yang karena ini kali ya lebih kepada ngambil apa sih namanya rating. Oh iya benar. Ya, apa yang kalau sama masyarakat. Itu kayak isinya ya gitu. Oh yang ganteng-ganteng gitu, yang gak ganteng mah kan gak ada nonton. Padahal motor ya. Oh benar. Padahal itu apa sih yang apa tuh? Yang preman itu apa namanya judulnya tuh? Preman pensiun. Itu bagus loh, sebetulnya bagus. Oh iya benar. Sebetulnya bagus gitu. Gak harus ganteng, tapi kan ngambil ceritanya tuh bagus gitu. Ya itu malah gak rame gitu kan, gak inian. Kalau saya ngeliatnya malah mengedukasi tau Bu. Jadi kita tuh harus waspada gimana si Topet itu celah-celahnya gitu. Ya itu kan coba kebayang nggak kalau misalnya bikin sinetron kayak gitu. Berarti kan orang yang skenarionya itu harus temenan sama preman toh. Oh iya. Kayaknya aktornya juga preman nih, mantan preman. Bisa jadi. Gitu. Apa namanya ya gitulah sinetron Indonesia. Mungkin kalau ngikutin takut dibilang plagiat kali Bu. Soalnya kan anime juga kan dibikin tuh yang Pocari Sweat di Indonesia kan. Terus apalagi tuh yang Sasama kayaknya dari sono deh, dari Jepangnya. Ibu tahu nggak Bu? Ada yang bikin tuh salah satu studio bikin anime gitu. Cuman masih kurang sih kalau menurut saya. Tapi udah bagus sih, udah satu yang bagus lah. Cuman nggak dilanjutin Bu. Itu apa tuh? Indonesia yang bikin lagu soundtrack openingnya tuh Bendera Coklat. Nah itu tuh di Indonesia kayak begitu tuh kadang-kadang nggak dihargain nggak? Malah disepelein. Nah betul, akhirnya orang-orang yang kreatif seperti itu menjualnya keluar. Menjualnya keluar, ya kan? Iya. Iya, ketika sudah dijual keluar, barulah dibeli oleh orang Indonesia. Kayak Upin Ipin gitu ya? Iya, kayak Upin Ipin. Terus Ibu pernah nonton ya? Ada tuh kreator animasi ya. Dia bikin banyak sekali judul animasi. Terus ditanya kan, ini pesanan buat siapa? Ini pesanan orang luar, Rusia, Cina, kayak gitu. Di luar booming gitu punya dia ya? Iya. Dia terus ditanya kenapa nggak di Indonesia? Nggak ada yang mau beli, nggak ada yang menghargai. Gak ada yang menghargai. Kacau Indonesia. Nah iya itu, sedih kan kayak gitu. Iya sedih. Kayak Sopo Jarwo itu kan bagus tuh ya kan. Tapi kan ya begitu, nggak diperpanjang juga kan.
Iya, jadi yang diputar itu aja tuh episodenya. Nah, iya, betul. Padahal Yang- ceritanya udah bagus. Yang saya respect sih yang masih berdedikasi penuh gitu ya buat Indonesia. Salah satunya Nusa dan Rara. Nah, Terus apa lagi? Kiko tuh dari Indonesia bukan sih? saya nggak tahu, ibu nggak tahu deh, nggak ini. Ibu taunya Nusa. Ibu nontonnya kan Nusa tuh. Iya, Nusa sama saya juga. Nusa itu juga itu loh. Itu kan gabungan ya. Pemilik sahamnya itu gabungan. Mereka tuh kenapa mempertahankan si Nusa ada di Indonesia? Karena mereka pernah membuat Upin Ipin loh sebelumnya. Iya. Gitu. Terus Upin Ipin dibeli kan pertama ditawarkan ke Indonesia, ke TV-TV Indonesia nggak ada yang beli. Terus ada orang Malaysia lihat, dia suka, dibeli, ya kan? Tadinya kan itu tentang Islami gitu kan, nah seperti itu. Iya, terus jadi meluas gitu ya, Mbak. Nah iya. Kayak ada yang Hindunya, ada yang India gitu. Ya begitu. Nah kalau si Nusa ini ya itu yang ibu pernah baca ya, ibu pernah nonton ya kayak gitu. Mereka sengaja karena sedih aja gitu, kayak gitu. Katanya pernah ditawarin juga tuh buat kayak Upin Ipin gitu, jadi lebih general gitu, Bu. Tapi mereka berdedikasi nggak buat mau. Islam. Iya, karena ya itu, karena mereka sendiri bilang jangan sampai yang benar-benar awalnya punya Indonesia diakui sama orang luar gitu kan. Gitu. Iya, kayak waktu kita di kelas tuh bahas apa ya yang direbut sama negara lain? Nah, Perbatasan. Apa sih lupa? itu si Padan dan Ligitan itu. Ya kan? Pulau. Ada lagi apa ya? Apa? Hasil Indonesia. Bukan wilayahnya. Wilayah perairan kalau nggak salah. Lupa saya. Natuna. Natuna. Ya itu apa? Ya si Padan dan Ligitan juga sama kayak gitu. Ya itu Natuna itu ya gitulah. Oh itu bahasnya lumayan ya kita ya 2 jam gak selesai. Jangan dibahas lah. Saya cuma nostalgia gitu waktu kita di kelas kan ya Ibu. Masuk ke kelas ngasih materi, tapi anak-anaknya tuh nggak distraksi buat cerita-cerita gitu Bu. Emang itu kelas TK aja tuh, aduh, aduh, parah Bu itu ya Bu. Aduh, kasih apa ya? Tapi ibu malah seneng begitu loh. Jadi gini, sebetulnya kan kalau misalnya kayak materi itu kamu bisa dapetnya, kita dapat itu dari mana aja, ya nggak? Iya, dari mana-mana dapat. Ibu bisa aja ngasih e-book gitu kan, baca buku itu kan, udah selesai, kamu bisa dapat materi, gitu kan? Tapi ketika anak itu untuk mengundang mereka buat menjadi kritis itu yang susah. Itu. Biasanya kalau dikasih studi kasus tuh Bu, pada ini nih kepancing nih. Iya, itu ibu malah kalau anak yang kritis itu ibu malah seneng kayak gitu, dikasih satu kasus gitu, mereka ngebahas gitu. Even misalnya nggak nyambung gitu ya, kan ada itu ya nyeletuk. Ada yang nggak tahu ini berita apaan sih gitu. Kapan sih gitu kan? Tapi nanti kan lama-lama dia ketika dengar, oh iya ya gitu. Akhirnya ada coba apa yang tahu gitu. Nah itu. Oh ternyata begini toh gitu kan. Gitu. Oh baru tahu kan. Itu kayak banget sih Bu. Itu ya, ibu lebih seneng yang kelas-kelas yang kayak gitu. Kalau misalnya kelasnya yang ibu ajak ngobrol, ibu pancing kan, ibu stimulus gitu. Cuman yang nyeletuk cuma 1, 2, oke, berarti ini udah selesai. Ini cuman anaknya kayaknya udah nggak mau nggak ada daya tarik buat ikut materi. Cuman yang udahlah Bu, nyatet aja, apalagi gitu. Aduh udah sedih tuh. Udah pada jiwa-jiwa ngantuk semua. Iya, kita ibu sedih tuh. Tapi untungnya pas kelas 12 sih banyak yang ngajak ngobrol gitu. Ibu nggak tahu ya. Karena gini, kalau ibu ya kan nggak semua guru kan beda-beda ya. Kalau guru itu kan fungsinya itu nggak cuman ngasih materi, ya kan?
harus juga ngasih bekal atau ngasih inspirasi gitu. Apalagi untuk kelas 12 gitu kan. Menurut Ibu kelas 12 itu materi udah selesai. Maksudnya mereka udah ngerti lah. Karena kan materi PKN itu sebetulnya diulang-ulang kan. Iya, diulang-ulang kata Ibu juga. Iya. Nah, akhirnya makanya Ibu stimulusnya dengan apa? Kamu abis ini mau kemana gitu. Iya enggak? Gitu. Karena kan nggak semua guru bisa mempunyai waktu untuk menanyakan seperti itu gitu. Untuk mancing, menstimulus kalian berpikir untuk ke depan itu kadang-kadang nggak ada waktu. Ya betul. Kalau udah sampai rumah, handphone ya kan, game gitu. Nah kadang-kadang itu yang ibu pengen tuh kayak gitu. Ayo berpikir ke depan tuh mau gimana gitu. Gitu. Kadang kalau orang tua juga ngebahas sama anaknya yang ngebahas itu ya, itu tuh kalau pas sudah lulus gitu Bu. Jadi dari mulai masuk ke jenjang yang terakhir tuh SMA ya, itu nggak dibahas gitu. Malah pas sudah lulus gitu baru dibahas. Nah, harusnya bukan begitu. Harusnya dibahasnya bahkan sebelum-sebelumnya. Gitu. Ketika kelas 11 kayak gini, ada banyak yang sekali terlambat gitu. Kayak misalnya gini, orang mau masuk polisi, benar nggak? Nih, dia persiapannya pas udah semester 2. Itu salah. Harusnya dari awal ya. Ya, dari dia kelas 10 aja dia tuh udah, saya mau jadi polisi, ya nggak? Dia tuh harus udah tahu saya mau jadi polisi, jurusannya apa yang harus bisa diambil gitu kan. Iya, apa aja persiapannya gitu, nilainya nggak boleh turun, harus olahraga, berat badan, dan lain-lain. Wah, ribet. Gitu, begitu. Tapi kan kalau itu kan buat masa depan yang lebih baik kan nggak apa-apa gitu. Yeah. Jangan pas udah lulus baru latihan di Koramil atau di pelatihan polisi gitu selama 1 tahun. Akhirnya apa? Menghabiskan waktu toh. Ya, betul tidak? Jadi tahun nganggur Bu. Gitu. Tapi di kelas juga ya guru kan memang beberapa ada tuh yang ngasih kayak stimulus Ibu tadi gitu, ngasih informasi setelah lulus ini mau kemana gitu. Iya. Ada juga Bu yang nggak punya waktu sama sekali gitu kan. Ya dari awal udah dapat jadwal nih ya, udah disusun nih ini hari ini materi apa yeah. gitu. Terus pas ada hari libur, wah gimana gitu ngejar materi. Iya itu karena itu tadi kita dulu pernah bahas ya waktu kita kan di sini nih masalah kurikulum ya kayak gitu. Kita guru dibebani kayak kompetensi yang anak harus miliki gitu. Iya, kayak kewajiban itu anakku harus gimana gitu. Nah betul, itu yang membuat kadang-kadang guru terkukung seperti itu. Apalagi terbebani ya. Apalagi misalnya mata pelajaran eksakta yang di UN kan gitu. Itu beban berat. Tanggung jawabnya luar biasa. Ya, betul. Tanggung jawabnya luar biasa. Apalagi sampai pas ketemu anak gak bisa kali-kalian. Astagfirullah kemana aja ini bocah ya. Sedih loh. Tuh guru-guru matematika, ya Allah, kenapa ini anak baru ketemu sama saya gitu. Iya karena banyak yang miss gitu kan. Ya itu tadi. Kayak gitu. Pertama kita dibebani sama kompetensi yang harus dicapai gitu kan. Yang kedua mungkin mata pelajarannya yang benar-benar nanti ke depannya itu bikin akan membalik ke dianya gitu. Banyak faktor sih Bu kalau kayak gitu mah. Iya betul, faktornya banyak. Apalagi kita namanya manusia ya kan. Faktor faktor lagi. Umur, uang. Oh iya, umur, uang terus lagi. Betul kan, itu. Iya. Betul, gitu. Ada yang paham di kelas, tapi di rumah tuh kalau nggak dilanjutin malah lupa lagi. Contohnya saya gitu. Kalau nggak diulas tuh lupa gitu. Tapi pas udah ke kelas lagi ingat lagi gitu. Nah itu karena nggak dibiasakan mengulang sih sebetulnya kayak gitu. Ibu juga dulu begitu kok. Oh gitu Bu. Tapi gini, Ibu sebetulnya gini, kalau harusnya setiap anak itu harus tahu ya. Harusnya sih di ini nih mungkin di BP ya, di pelajaran BP gitu. BK Bu sekarang Bu. Oh iya BK. Dulu BP namanya bimbingan
Belajar. Bimbingan psikolog bimbingan pelajar ya. Di Aku SMP lupa lah kan namanya bimbingan itu. pelajar. Itu ibu di kelas 10 zaman ibu dulu SMA itu diajarkan kamu tuh belajarnya sukanya apa gitu. Enggak. Oh, saya sukanya tergantung gurunya gitu ya. Iya, gini, maksudnya gini, gaya belajarnya. Oh, gaya belajarnya. Kamu akan paham yang dikasih tahu sama orang itu, apakah melalui mendengar atau tulisan, atau kamu harus gerak-gerak. Atau harus ada kayak grafis pendukungnya gitu ya. Nah itu waktu ibu dulu tuh diajarkan seperti itu. Kita harus tahu, kita harus memahami diri kita sendiri gitu. Nah kayak ibu orangnya visual. Oh sama berarti Bu mata ibu. Visualnya bukan maksudnya visual yang ganteng-ganteng ya, bukan. Itu kan di Korea ya. Di Jepang juga banyak Bu. Oh iya. Maksudnya visual gini loh. Ibu kalau belajar itu harus baca. Ya iya, saya juga harus baca. Tapi ada orang yang harus mendengar. Oh iya. Ibu itu kalau misalnya diterangkan, ibu dengerin. Cuman kalau nggak langsung ditulis, ibu lupa. Oh. Itu berarti dia orangnya visual. Tapi kalau misalnya orang yang audio, namanya audio ya. Audio itu dia akan mendengar lebih ketika ada orang ngomong langsung masuk ke otaknya gitu. Nah itu harus dipelajari sama anak sekolah tuh seperti itu. Harusnya dari awal ya. Nah dari situlah dia harus bisa memilih gini. Oh berarti gaya saya belajar itu visual. Jadi kalau guru nerangin saya harus buru-buru nulis supaya saya hafal. Aduh, gitu. Kayaknya dia yang tersindir nih, Bu. Soalnya jangan nulis dulu, dengerin ibu ngejelasin gitu kan. Ada juga yang begitu. Nah itu ya. Tadi dulu didengerin ya, karena ini penting ya kan. Iya bener banget. Waduh, ibu kayaknya impersonate-nya bagus nih. Iya, nah itu ya gurunya juga harus tahu gitu. Tipe anak itu beda-beda gitu. Itu tipe anak yang ada yang mendengarkan, ada yang harus langsung nulis gitu kan. Gitu. Dan ibu banyak ibu ngelihat anak ya, banyak dia dari dulu kan ibu ngajar SMP juga. Ada satu anak SMP itu keren banget, ibu bilang keren. Dia udah tahu bahwa saya visual. Hah? Itu kayaknya saya di Bu. Oh, ya. Di sekolah yang sama emangnya enggak tahu. Saya kan anak rantau ibu ya. Iya betul, merantau ya, perantauan. Jadi dia tuh gini gayanya tuh supaya itu persis banget kayak ibu. Jadi dia dibuat kayak peta konsep. Guru ngenerangin, dia bikin sendiri di bukunya itu peta konsep. Yang penting saya ngerti loh apa yang saya tulis gitu. Ibu sampai, oh gitu caranya ya kamu. Iya Bu, saya bisanya begini gitu. Oh iya, nggak apa-apa ya Bu, dia nanya. Nggak apa-apa Bu, oh nggak apa-apa Ibu. Oh nggak apa-apa, itu bagus. Maksudnya nanya gitu ya, kayak minta izin gitu ya. Iya, karena dia takut, karena ada beberapa guru yang nggak suka gitu kan. Makanya dia nanya dulu sama ibu. Karena ibu kan ngeliat. Ibu tanya, kamu bikin apa? Ibu tanya gitu, itu SMP tuh. Keren tuh ibu bilang. Dulu ibu SMA juga begitu. Tapi kalau ibu lebih ke arah ini nih, pulpen warna-warni. Oh, biar matanya putih yang lihat hitam semua. Iya, ini pulpen warna-warni ini. Jadi kalau nulis, ibu tuh kalau pulpen itu nggak cuma satu, ibu warna-warni. Supaya apa? Supaya nggak ngantuk. Nggak bosan melihatnya ya? Nggak bosan. Ibu nulis itu warna-warni. Jadi satu paragraf itu yang ada yang merah, ada yang ini gitu. Nah, masalahnya nanti suatu saat gurunya akan meriksa kan? Kayak emang ibu boleh, gitu. Warna-warni nggak boleh emang? Nggak boleh. Dulu waktu kelas 10 saya malah dianjurin tuh, malah disuruh, bukan dianjur lagi disuruh gitu, pakai warna-warni gitu. Katanya kalau mau curhat gitu, bikin garis di samping gitu ya, tulis itu apa yang lagi kamu keluhin gitu. Ya itu kalau ibu dulu enggak sih, dia enggak, guru ibu tuh enggak marah, enggak, cuma gini, kenapa harus begini gitu. Ibu bilang, saya supaya enggak ngantuk Pak gitu.
Gitu. Apalagi pelajaran Bapak membosankan. Ibu beneran bilang kayak gitu, Bu? Iya. Dan itu tahu nggak mata pelajarannya apa? Apa matematika? Fisika. Sama aja lah, hitung-hitungan juga. Iya. Karena tuh pelajaran Bapak membosankan. Jadi saya harus nulisnya warna-warni. Rumus itu saya warna-warni. Langsung, kok kamu bisa bilang saya membosankan? Dia tersinggung nggak, Bu? Dia marah nggak, Bu? Hah? Oh enggak, itu guru paling baik loh, masih muda, ngajar fisika baik banget. Aduh, Ikimen dong ya, Ikimen. Ikimen. Yoi. Itu jadi zaman dulu, zaman kita kayak zaman ibu ya, guru-guru muda itu jadi idola ya. Langsung ibu mengidolakan dia. Apalagi guru olahraga ibu ya, masih muda. Gak tahu ibu nggak ngerasain guru olahraga ibu muda. Kalau nggak tahu yang ngeliat di ini sih, di film-film jadul gitu. Oh gitu. Kak ibu itu fisika gitu. Dan setelah ibu ngobrol kayak begitu, dia nerima, malah ibu jadi suka loh, jadi suka fisika. Gitu. Oh, ibu jadi suka fisika? Iya, ibu Kenapa suka nggak jadi fisika gara-gara dia. aja, Bu? Oh enggak. Tapi ibu lebih senang sih kimia sebetulnya, kimia gitu. Tunggu, Kimia. ibu tadinya suka fisika, terus sekarang kenapa jadi suka kimia, Bu? Padahal ibu tadi di awal bilang katanya nggak suka matematika, nggak suka hitungan. Iya kalau jadi apa ya? Ibu suka fisika karena kan bapak gurunya ganteng. Bahas terus ibu ya. Ya, gitu. Tapi kalau kimia dari kelas 10 ya, ibu suka kimia. Itu. Kalau matematika tuh beda lah, hitung-hitungan matematika kan beda. Beda loh, matematika SMA sama matematika SMK tuh beda. Lebih susah di SMA ya? Iya, betul. Susah banget, aduh. Untung saya di SMP ya, Bu ya. Kalau di SMK kan masih dasar ya, gitu. Iya. Gitu, Angga. Ya, jadi ya itu harus ngerti lah. Kalau saran ibu sih, kalau anak sekolah itu harus tahu dulu dia itu masuknya apa, audio kah, visual kah, gitu. Oh, ibu kan lulusan ini ya, pendidikan waktu S2-nya. Di pendidikan bukannya diajarin, Bu, gimana cara mendidik anak dengan metode pembelajaran gitu, nggak dibahas gitu? Oh, dibahas. Diajarkan, itu kan namanya ada quantum teaching ya, itu juga dibahas gitu. Cuman ya kan apa ya, kalau kata ibu ya, lebih banyak peran orang tua sih yang harusnya orang tua yang belajar kayak gitu tuh, yang lebih banyak pengaruhnya gitu ya. Iya, jadi tuh ngasih jalur ke anak. Kamu tuh sukanya ini, kalau belajar tuh harus begini. Kayak ibu pertama visual, terus yang kedua ibu nggak boleh di tempat yang sepi kalau belajar. Tuh, saya sepi malah lebih enak, Bu. Kalau ramai itu banyak banget distraksinya gitu. Saya bingung, ibu kenapa suka di tempat yang ramai gitu buat belajar, Bu? Ibu kalau sepi tidur. Kalau hening baru tidur. Kalau sepi kayaknya jarang gitu yang kayak gitu. Kalau ibu makanya ibu kalau belajar itu harus ditemenin TV atau enggak radio. Oh, maksudnya jadi nggak boleh hening gitu. Betul, nggak boleh hening. Saya kira di tempat keramaian, Bu. Oh, enggak. Kalau ada anak-anak kecil main gitu, itu juga ibu nggak apa-apa, nggak ngaruh gitu. Malah cepat masuk. Keren. Itu nggak tahu ya, itu harus diketahui sama orang tua sebetulnya. Itu yang ngasih tahu ibu itu mama ibu loh. Itu segitu kan mama. Merhatiin gitu ya. Kamu tuh sukanya belajarnya berarti nggak boleh di tempat yang sepi, Win, gitu. Itu dari ibu SD ya dikasih tahu gitu. Padahal mama ibu tuh lulusannya SD loh. Tapi keren. Gitu.
Tuh, lulusan SD. Kalau zaman dulu kan SD itu udah keren ya. Bisa jadi Kita apa sekolah aja. aja udah keren Bu dulu mah. Iya, betul. Mama ibu tuh SD, tapi bisa jadi baby sister loh. Apa bisa jadi perawat loh. Heran. Perawat di rumah apa di Rumah sakit gitu. rumah sakit? Mm-mm. Keren dong ya. Oh kalau gitu saya jadi perawat aja kali ya. Lulus SD gitu. Tapi zaman sekarang mah nggak bisa. Iya, Itu. susah sekarang mah harus S2 dulu. Betul. Nah itu. Terus ibu tuh punya ini loh. Kayak gini nih. Nah ibu ambil ya. Nih. Ini ibu sampai ibu nggak punya catatan. Kayak gini nih. Punya nota, ya. Iya. Isinya tuh tulisan. Semua. Ya iyalah masa isinya Ya. siapa tahu nyelupin kan ya. Jadi ibu orangnya kan kalau mendengar ibu suka lupa. Jadi ibu harus nulis apa tuh ditulis gitu. Kayaknya saya butuh tuh Bu kayak gitu Bu. Oh ibu sampai berapa buku ini ya? Satu, ini udah 4. Ini satu tahun nih. Saking banyak banget informasi yang ditulis itu. Iya betul, ini 1 tahun ini isinya tentang ya kalau misalnya lagi ngobrol gitu harus ditulis di sini gitu. Saya tuh bukannya malas nulis Bu. Saya tuh kalau nulis nih nggak kebaca lagi gitu kalau suatu saat mau dibaca. Soalnya kan saya nulis cepat gitu ya. Saya nulis cepat gitu. Saat itu juga saya paham gitu ya. Oh ini tulisannya kayak gini. Tapi besoknya nggak tahu gitu Bu. Parah itu. Malah teman saya yang tahu gitu. Ini tulisannya kayak gini aja. Jadi kayak teman saya malah lebih merhatiin. Ini kacau itu tulisan aneh itu. Aduh. Yang saya nyesal tuh informasi-informasi penting Bu yang aduh gimana ya ini nggak kebaca lagi gitu. Nah itu harusnya kita ya punya ini sendiri lah. Nggak masa tulisan sendiri gak hafal. Gak tahu nih saya aneh banget Bu. Tapi katanya gini ya, kalau misalkan orang yang pinter tuh asik saya pinter. Bukan muji sendiri ya. Ini katanya orang yang nulisnya cepet tuh tapi jelek ya, itu orangnya pintar. Tapi kalau misalkan orang yang nulisnya cepet tapi bagus itu pintar juga detail gitu. Tanya. Nah gitu, itu kan katanya. Katanya itu mah. Iya. Nyatanya kan nggak tahu. Iya. Katanya tergantung orangnya gitu. Karena ibu pernah ketemu sama anak loh. Tulisannya tuh cuma titik. Subhanallah itu. Kalau garis gitu saya masih oke lah. Ini titiknya apa gitu? Oke, misalnya menggunakan gitu ya. Titik. Ini apa? Oh, paham. Jadi huruf depannya doang gitu ya. Iya, kata ibu ini apa? Menggunakan Bu, tapi dia bisa baca. Oh, itu mah kayak chat di BBM dulu, zamannya BBM. Separuh ya. Kan hemat. Enggak, sebelum itu kan zaman SMS-an ya Bu ya. Jadi harus hemat gitu ya. Oh benar-benar, biar bayarnya nggak mahal ya. Iya, biar nggak mahal. Dulu waktu zamannya saya SMP masih pakai SMS-an tuh Bu, soalnya kan masih di kampung ya. SMS-an. Aduh, kayak gitulah enggak. Gitu. Kalau Angga sendiri apa? Lebih tipenya apa? Kalau misalnya yang tadi Ibu bilang tuh audio, visual, Angga lebih tipenya apa? Apa ya? Kalau Angga sih lebih tipenya presenting kali ya. Jadi guru tuh ngejelasin, terus sama saya nulis. Nah kalau saya nggak nulis ya lupa lagi kan. Oh. Tapi ada beberapa kasus gini sih Bu. Kayak guru ngejelasin ya, tapi tulisan doang gitu. Biasanya kan saya suka kebayang gitu ya, oh ini gini konsepnya. Jadi saya nggak perlu nulis konsep kan, nggak perlu gambar peta konsep. Tapi kadang ada yang nggak kebayang gitu peta konsepnya, kayak gimana gitu alurnya. Makanya ada beberapa kasus butuh bantuan visual juga sih, kayak lewat slide kan ada visualnya. Bisa memanjakan mata juga lah. Ya itu berarti ada yang dua gitu, dia bisa mendengarkan sama visual gitu. Itu
Bukannya tergantung ini ya, tergantung kepribadiannya ya, karakter di kitanya gitu. Enggak sih, nggak ada apa itu, nggak ada kolerasinya sih sebetulnya gaya belajar sama kepribadian. Oh nggak ada. Kayaknya sih nggak ada sih. Kalau apa gaya belajar itu lebih orang itu menciptakan ininya sendiri gitu. Saya lebih nyamannya gimana Oh iya gitu. nyaman belajarnya gimana gitu ya. Ya mungkin bisa jadi misalnya kalau anaknya introvert ya, dia berarti dia harus yang sepi gitu kan. Introvert. Ya kan. Ya, Ibu gaya belajar. Kelihatannya ekstrovert ibu ya. Oh, saking ekstrovertnya sampai ini. Kalau ekstra. Ya. Over. Tapi enggak loh, ibu tuh kalau misalnya kalau orangnya udah akrab baru, kalau misalnya yang baru kenal gitu, terus baru di lingkungan yang baru itu rada susah sih lebih lihat-lihat dulu gitu. Tapi mencoba untuk lebih dekat kan ya bu? Iya memang. Berarti bukan introvert dong? Ya enggak, ibu nggak bilang ibu introvert. Oh iya, ibu nggak pernah bilang kayak gitu ya? Gitu. Itu apa ya? Sekali lagi nggak itu teh kayak kita gini ya, kayak ibu gitu. Itu semuanya itu orang tua yang yang mendorong, yang menciptakan anak itu kayak gimana ya? Apakah dia akan jadi orang pede gitu? Itu orang tua yang mendorong itu. Perannya besar sekali ya, beda banget sama yang sekarang gitu ya. Banyak yang aku. Nah itu nih ya. Sekarang kan orang tuanya sedihnya ya lebih ke gadget ya. Anaknya itu dikasih gadget udah selesai gitu. Kalau zaman dulu mungkin hiburan, diajaklah anaknya jalan-jalan gitu kan, dikasih tahu oh itu namanya tugu, oh ini namanya ini gitu. Kalau sekarang enggak kan gitu. Iya, sama HP aja gitu ya. Iya betul. Daripada pusing gitu kan, anaknya berisik, kasih HP nonton YouTube ya kan gitu. Ya akhirnya tadi anaknya mending kalau jadi YouTuber ya. Kalau misalnya dia jadi terganggu psikologinya ya jangan salahkan anaknya gitu. Iya, soalnya ini bu, realnya yang saya lihat benar-benar di depan mata saya tuh, kalau misalkan udah kecanduan nih anaknya nih, diambil HP-nya itu susah gitu. Iya, malah marah anaknya malah galak. Galakan anaknya, terus orang tuanya udah yang pasrah gitu. Daripada anaknya berisik nangis gitu, udah kasih lagi. Kacau, ya kan? Itu makin buruk malah. Nah iya, terus anak SD sekarang udah dikasih handphone, ngapain? Apalagi sekarang ya corona ya. Iya. Nah, itu benar-benar handphone benar-benar dipegang sama anak kan. Akhirnya bikin ngapain coba buat anak bikin TikTok kayak gitu. Oh iya, TikTok lagi. Kalau yang cowok main game gitu kan, kata ibu aduh ini benar-benar, padahal kan masih bisa lah misalnya ngerjain apa gitu sama anak, gak harus main TikTok kan. Itu masak-masakan mungkin kalau anak perempuan. Iya, masak tuh banyak tuh yang bikin masakan kan, bikin vlog, dibikin TikTok juga kan tuh masaknya. Ingat gak bu yang sampai belebek apa? Itu lagi viral tau bu, waktu kemarin kan banyak banget dibikin SW tuh sama anak-anak perempuan. Yang bikin apa ya? Yang bikin brownies kalau gak salah apa gitu. Dalgona gitu ya, dalgona kayak gitu. Oh iya, itu salah satu. Ya, kayak kalau misalnya ya kayak gitu bagus ya. Cuma kalau ini yang gerak-gerak jelas gitu. Kemarin ibu sampai marahin anak tetangga. bagus. Habis nggak bisa diem. Ibu tanya, ngapain kamu dek ngapain? Latihan apa? TikTok. Mending gitu ya, latihan buat tampil gitu ya. Iya. Oh, itu mungkin tampil di depan sosial media. Kata ibu teh, ya Allah nih orang mah latihan apa kayak nari buat nanti tampil di lomba. Oh tampil latihan TikTok. Ya, tapi nggak cewek juga tahu bu nih, kalau misalkan ngelihat
anak-anak muda yang perempuan isinya tuh TikTok cowok semua gitu. Padahal cuman 5 detik nih, isinya cuma segitu doang. Tapi kemarin dia mau bikin TikTok tau sama itu anak. Dulu bikin TikTok, Bu. Sekali-kalinya waktu kita waktu jalan-jalan itu bikin TikTok ya udah yuk gitu kan. Tapi kan nggak terus-terusan gitu. Maksudnya ada ya kalau sekali mah nggak apa-apa ya gitu. Kalau ini terus-terus sampai kemarin tuh ada yang sampai itu ya. Ada yang kesetrum gara-gara lihat TikTok kan. Bahaya tuh. Nah iya. Buat sosial media gitu, sosialita kali. Nah betul itu kan daripada kayak gitu mendingan dibeliin buku, baca buku ya kan. Tapi udah males ya. Zaman sekarang mah buku tuh serasa kayak hal yang kuno, Bu. Di HP udah ada gitu kan, ya udahlah ngapain cari buku sih. Kalau mau novel tinggal bajak aplikasi novel. Iya, banyak bajakannya. Tuh. Oh, udah jam berapa ini? Ibu, tolong dikondisikan Bu belnya, saya sendiri. Rada gimana gitu ya? Jangan lanjut Bu, mendingan. Pembahasannya kita beralih aja nih ke yang lain nih. Ibu mau cerita loh. Ini. Jangan Bu. Apa Bu? Ibu nggak kasih nama saya apa Bu? Itu jam ibu. Iya makanya. Oh. Ya Allah, enggak. Kita bahas anak ini, Ibu kayak lagi kayak lulusan psikolog gitu ya, pakar anak gitu. Iya ya kayak gitu ya. Ibu pengen ibu kemarin tuh sempet yang gini. Ibu pengen kuliah lagi. Beneran? Gimana di ibu tuh, enggak di Indonesia lah. Ngapain jauh-jauh. Mahal. Ibu pengen kuliah lagi, yang itu tadi pengen tahu gitu tentang psikologi anak gitu. Itu, karena kan seru banget gitu. Dulu juga waktu kuliah S1 juga belajar akan ada pelajaran psikologi tuh, seru banget deh pokoknya. Oh ada Bu, Ibu kan satunya ini ilmu politik ya? Ilmu politik, jadi di ilmu politik itu semua dipelajari loh. Kita ada psikologi, ada psikologi masa. Jadi pelajaran psikologi lah 1 tahun itu berapa SKS ya Ibu lupa waktu itu. Ya itu, jadi Ibu tahu macam-macam lah tentang yang LGBT kayak gitu-gitu. Oh iya. Katanya setiap orang punya potensi tahu Bu. Betul memang, karena kan kita terdiri dari kromosom X dan Y. Kan jadi nyambung ke situ. Jadi nyambung ke matematika ntar. Begitu. Ya, jadi ya itu tergantung dari lingkungan. Gitu. Dan kromosom juga sih. Ada DNA lah. Gitu. Iya. DNA. Ntar lagu BTS nyanyi nih. Itu enggak. Nah itu Ibu pengen kuliah gitu. Tadinya gitu. Ternyata ngambil psikologi tuh nggak ada UT-nya. Tadi Ibu ngambil UT gitu kan. Kalau nggak UT ya yang kelas karyawan gitu. Ternyata nggak bisa. Kalau psikologi itu emang harus reguler. Ini ya. Iya. Iya kelas offline gitu ya. Kalau UT kan online. Iya. Itu harus dan nggak kalau karyawan kayaknya nggak tahu deh belum ini gitu Ibu tuh pengen tahu gitu. Ibu tuh dari awal nggak konsisten ya Ibu. Iya. S1-nya ilmu politik gitu ya, S2-nya pendidikan. Nah ini S3 mau ngambil psikologi. Kan ini nggak tergantung kondisi dan situasi. Tergantung Ibu lagi suka apa gitu ya. Enggak. Oh enggak. Jadi kan gini S1 itu kan posisinya kenapa Ibu ngambil jurusan itu karena supaya kan ditanya sesuai kondisi ya. Iya, ada prakteknya nggak Pak? Ya, nggak ada. Oh ya udah saya masuk situ gitu kan. Terus Ibu jadi guru, Ibu kan pengen tahu gitu ilmu keguruan tuh kayak apa? Karena kan Ibu nol tentang keguruan itu. Makanya ngambil S2 keguruan, ya kan? Biar tahu
gitu. Padahal kan waktu itu ditawarin kan Bu sama teman Ibu gitu ya. Terus teman Ibu nanya, Ibu ngelanjutin S2-nya apa? Oh pendidikan. Ya kenapa pendidikan gini gitu kan? Iya, iya benar. Ibu kan ditawarin jadi dosen Kak. Apa? Enggak, dosen Ibu juga. Win, ambil S2 aja. Oh iya Pak. Biar jadi dosen gitu. Kembalilah kamu ke kampus ya. Gaya banget. Karena kalau dosen tuh gimana gitu wibawanya kan? Iya, kan beda ya. Beda Oh iya Pak. Iya. Tapi Ibu ngambil MPD gitu. Ibu ngambil MPD. Ibu balik lagi ngobrol lagi sama dosen. Kenapa kamu ngambil MPD? Iya Pak. Ya terus gimana? Terus teman Ibu juga sama. Yang dosen juga kan ada yang dosen ya. S2-nya apa? Pendidikan. Kenapa pendidikan? Gak bisa jadi dosen ya. Oh iya ya. Harus linear ya Bu ya. Iya, ada ya. Udahlah nggak apa-apa. Ngambil lagi Bu S2 politik lagi Bu. Oh enggak lah. Aduh. Kenapa nggak ini aja Bu? Nggak terjun ke dunia hukum gitu? Hukum enggak deh, kayak enggak. Hukum politik Ibu udah enggak deh. Ibu lebih kalau Ibu lebih ke arahnya ke sosial sih, gitu. Apa namanya? Ya kayak sukarelawan kayak gitu-gitu tuh, Ibu. Gitu. Tapi kalau sukarelawan untuk bencana alam sih kayaknya enggak juga dulu ya. Ya janganlah Bu. Ntar siapa yang memotivasi kita lagi kan? Gitu. Gitu enggak. Begitu Bu. Kita tuh ngelantur mulu nih kayaknya Bu. Banyak Tadi ngobrolin apa kali ya? Iya ngobrol apa kali ya? Padahal masa udah jadi gitu ya. Kita udah kerasa udah nyampe udah sejam tau Bu. Iya, waduh. Iya, kan tadi sebetulnya jadi 2 jam. Sebelumnya kan kita ngobrol 1 jam. Iya. Tapi yang dihitung kan dari mulai startnya sejam. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Soalnya Ibu tuh kalau ngobrol pasti selalu apa ya mengundang motivasi ntar keluar pasti. Tadi juga banyak keluar motivasinya. Amin. Yang wajib ada tuh hiburannya. Ngobrol sama itu tuh sama Ibu tuh kayak menghibur gitu kan, saya aja senyum-senyum gini ya. Ibu selalu senyum ya. Oh iya, ini bukan endorse Pepsodent senyum ya. Oh iya betul. Oh, mungkin penonton di rumah nih pada senyum-senyum kali ya. Oh katanya ya Allah ini orang ngomongin apa? Ya apa Bu Indi? Gitu. Bentar pada kenal sama Ibu gimana di mau? Yang nonton pada kenal sama Ibu gitu Bu. Gak apa-apa. Bagus. Ntar kalau komentarnya penuh nih Bu. Sama komentar Bu Indi apa kabar gitu kan. Oh iya benar, biasanya begitu. Dari apa gak tahu ya Ibu baru apa namanya nanti kamu ngerasain nih kalau agak punya cita-cita jadi guru nih ya. Amin. Jadi guru tuh bukannya apa yang didapat itu bukannya dari apa yang bikin kita senang gitu, bukannya dari mungkin kalau gaji lebih gede yang di kantor kan. Iya benar. Tapi yang bikin kita senang itu ketika anak balik gitu, balik dalam istilah ini bukan baliknya kedatang ke sekolah ya, nanya ke kita gitu. Nanya ke kita, Ibu apa kabar? Tahu nggak Bu gitu? Yang Ibu ajarin itu bener. Wah itu senang banget loh. Apalagi sampai saya kendiang-ngiang loh Bu, apa yang Ibu ajarin gitu. Kayak jadi ingat salah satu cerita yang Ibu kasih gitu Bu. Iya. Jadi beneran kejadian gitu Bu yang Ibu bilang kan. Ntar Ibu tutup kamu gitu. Iya, kayak tadi nih, kayak Ibu kan kayak suka nulis gini juga kan gitu. Kan kita tulis bisa jadi kejadian. Nah itu, terus ya itu tadi ketemu anak gitu. Ibu sampai mama Ibu ya, Ibu senang banget minta ampun dia bersyukurlah jadi guru. Mama Ibu ketemu sama alumni sekolah kita. Itu kenal Ibu loh, bangganya Ibu.
iya Bu ini tuh apa nggak pernah marah katanya. Padahal mah teriak-teriak ya. Itu kenal sama ibunya ibu, mamahnya ibu gitu. Oke, mama ibu kondangan, gitu kan? Ditanya, ibu anaknya ngajar di mana? Itu di situ di Pakuan. Siapa Bu? Gitu, gitu. Oh, itu yang, waduh. Oh, sampai apa masih terngiang sama mereka tuh ya Allah, dan untungnya terngiangnya baik gitu ya. Iya. Saya sempat ngerasain tuh Bu. Saya kan ngebayangin dia gimana kalau misalkan saya jadi guru gitu ya. Guru tuh sebenarnya pengen apa sih gitu dari siswa. Guru nggak pengen apa-apa tapi cuma pengen respect gitu kan ya. Iya betul. Itu guru tuh apa ya? Guru itu bukannya apa ya? Bukan pekerjaan yang dicita-citakan sepertinya kayak. Tapi itu guru itu adalah panggilan jiwa. Oh, mau nggak bercita-cita jadi guru pun kalau udah ada panggilan jadi kalau guru. Udah panggilan tiba-tiba tuh ke bawah aja gitu. Apalagi perempuan ya. Kalau perempuan kan emang udah kodratnya untuk jadi guru di rumah gitu. Oh iya, ya, benar. Itu gimana kayak nasibnya pengen jadi guru ya ntar. Ibu dulu cita-citanya nggak jadi guru. Iya, banyak kok guru yang kayak gitu. Betul. Yang bilang kayak gitu. Nah itu namanya panggilan. Ketika Allah sudah memanggil kita untuk jadi guru, siapa yang mau nolak? Betul nggak? Iya, nggak bisa lah, nggak bisa ditolak. Ya, iya. Sebetulnya apapun pekerjaan kita itu sebetulnya sama Allah sudah ditentukan. Iya nggak? Iya. Jadi kamu, iya. Nih Windy fungsinya adalah menjadi guru yang mungkin membuat senyum anak-anaknya gitu. Gitu. Itu namanya panggilan. Tuh. Enggak, itu aja sih. Ya kayak ibu bersyukurnya gitu. Alhamdulillahnya dipanggilnya jadi guru, gak jadi apa. Alhamdulillah gurunya pun di posisi yang ceria gitu ya, yang bisa membangkitkan jiwa keceriaannya anak-anak gitu. Karena ini banget loh, saya bisa ketemu sama ibu gitu. Masa? Ibu saya dulu gini loh. Ibu punya apa? Idola. Kayak mungkin kamu punya idola guru gitu kan? Ibu juga dulu punya idola guru. Idola guru ibu satu namanya Pak Cecep. Pak Cecep. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak panjang umur, sehat selalu ya. Amin. Itu guru SMA 8. Orangnya ceria banget gitu. Pelajarannya biologi sama seni budaya gitu. Isinya itu kalau belajar kayak ibu 20% materi, 80%-nya adalah cerita. Cerita tentang kehidupan gitu. Itu yang seru sih tapi. Nah terus dia tuh ibu terngiang banget gitu. Ngomongnya gini, kalau perempuan itu harus sekolah tinggi, gitu kan, dan harus bekerja. Minimal kamu pernah bekerja katanya. Karena kita nggak ada yang tahu suami kita, gitu kan, ya. Itu nanti apakah umurnya akan panjang terus? Oh iya. Iya, ketika nanti suami kita nggak ada umur atau dia tidak bekerja, maka perempuan lah yang harus berusaha gitu membantu keluarga. Gitu. Makanya ibu terngiang, oh ya, anak perempuan harus sekolah tinggi gitu. Iya, harus. Iya. Gitu. Kayak wanita karir gitu ya. Karir banget sih enggak, maksudnya membantu perekonomian keluarga lah gitu. Kalau orang zaman dulu tuh suka gini, Bu, udahlah anak perempuan mah ntar ujungnya di dapur gitu ya. Betul, dapur dan sumur gitu. Nah itu yang salah, itu zaman dulu ya kan. Iya. Tapi kalau zaman sekarang kan nggak bisa seperti itu. Lain sih sekarang mah Tio juga ada yang perempuan kan, wah. Nah betul. Keren. Apalagi kan zamannya sekarang ya, peluang kerja kan lebih banyak untuk perempuan dibandingkan laki ya kan. Kalau dulu kan terbatas gitu ya Bu ya. Betul, gitu. Kalau dulu memang kok semuanya cowok gitu, laki-laki. Itu tuh, pokoknya idola ibu, Pak Cecep, SMA 8. Ya? Saya banyak sebenarnya nggak cuma satu doang gitu ya. Takut aja enggak.
Bener Bu, saya punya banyak kalau misalkan guru yang diidolakan gitu ya. Ya banyak, ibu juga banyak. Cuma satu itu yang membekas ya. Omongannya tuh sampai sekarang tuh ibu kalau selalu setiap masuk ke kelas anak perempuan yang banyak perempuan, ibu selalu bilang gitu. Gitu. Untuk bekal perempuan. Di kelas saya nggak ngomong gitu Bu. Karena banyak laki-laki. Padahal harus ini juga sih, laki-laki tuh harus punya tanggung jawab juga lah. Ya, nggak, Bu? Iya betul, iya. Ya kadang-kadang kalau di kelas kamu ya gitu. Ngantur Sekali kemana-mana. pancing. Sekali pancing sama si Dewa. Dewa, masih ingat aja Bu. Ibu nggak hafal nama aslinya. Ibu tahu Gue tahu nama panggilan dong ya. Dewa. Aduh. Dewa. Ntar jangan-jangan orangnya nonton lagi nih. Nggak apa-apa. Dewa Teguh ya. Dewa Teguh mah udah terkenal Bu, dari kelas 10 juga udah masuk grup MGMP. Gue sorry nih dibahas gue story-nya. Ya, itu sampai keren loh, sampai ya Allah Teguh. Aduh. Itu sih baru masuk udah langsung jadi artis kan. MGMP loh. Nggak Kabupaten. gitu. Aduh. Kayaknya udah nyampe ujung nih Bu. Oke. Aduh, padahal masih mau 3 jam lagi. Iya, kita tuh pengen masih 3 jam lagi. Cuman ntar yang penontonnya ini nih lagi kendala di kuotanya. Betul. Nanti kita kapan-kapan ini lah bahas apa ya. Tapi ibu belajar dulu ya, konspirasi. Oh. Iya, siapa tuh yang konspirasi? Mungkin nanti narasumbernya lebih dari satu kali ya Bu ya. Ya bisa jadi bisa. Ya apa namanya? Kalau gini kan jarak jauh ya, maksudnya duduk bareng. Ya harus ketemu langsung lah. Kalau gini kan kayak feelnya nggak dapet gitu ya. Iya. betul. Tapi ya ini mah sementara sih. Sementara kalau misalkan udah normal lagi, insya Allah kita di studio nih ya record. Studionya jangan jauh-jauh, masa ibu harus ke Jawa? Loh tenang Bu, ntar dijemput Bu. Oi. Akomodasi aman. Asik. Boleh lah. Kayak nih buat closing Ibu. Saya minta tolong buat ngasih ini dong, ngasih kayak motivasi gitu buat para pelajar Indonesia supaya apa ya, supaya tetap produktif lah, supaya tetap bangkit gitu jiwa semangatnya untuk maju ke depan gitu kan, di tengah era new normal ini banyak banget tantangannya soalnya Bu. Iya betul. Apa ya? Saran ibu sih gini. Walaupun saat ini kan kita tidak bisa ya, namanya perekonomian kan masih belum stabil, apalagi namanya perusahaan juga belum begitu semuanya membuka. Nah untuk kalian yaitu yang sudah lulus gitu, mungkin sambil menunggu itu kalian harus menambah keterampilan gitu. Jadi nggak cuma diem aja nih selama liburan ini. Bukan libur ya, liburannya banyak banget nih. Selama belum stabil, tambahlah ilmu, tambahlah keterampilan itu. Keterampilan apa aja gitu. Karena kan kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi suatu saat dari keterampilan itu kita bisa nggak jadi pekerja, tapi menjadi pengusaha lah. Gitu. Dan jangan menunggu nasib ya. Menunggu nasib ya. Oke gitu. Jangan. Kan ada hadisnya ya kalau nggak salah. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak merubahnya, ya kan? Sama ibu juga gitu. Dulu ibu ya mungkin kalau ibu mau diem aja mungkin ibu nggak akan jadi seperti ini. Itu kalau kita nggak berusaha untuk merubah nasib, nggak punya cita-cita ya nggak akan berubah nasib kita. Makanya tambahlah keterampilan, jangan diem aja. Atau ilmu itu kan bisa didapat di mana aja ya nggak ya? Iya pastilah. Dari internet, dari e-book atau apa gitu. Jadi jangan terhalangi, corona saya nggak bisa apa-apa. Jangan. Alasan.
Iya, alasan. Sebetulnya sama Allah mungkin dikasih corona itu malah kita dikasih waktu loh, ya kan? Dikasih waktu sama Allah untuk menambah keterampilan. Bisa jadi kita ini belum siap sebetulnya untuk bersaing. Maka dikasihlah sama Allah itu untuk waktunya untuk menambah ilmu lah, pengetahuan, keterampilan supaya nanti ke depannya itu kita bisa lebih siap. Gitu. Jadi jangan cuman modalnya ijazah SMK apalagi ya. Udah kalah. Udah kalah. Ijazah SMK doang. Ketika ditanya bisa apa? Bisa TKJ, tapi apalagi? Enggak, udah TKJ doang. Ya kan? Gitu. Semangat lah. Tambah ilmunya. Amin. Oh iya Bu, ya. Mohon izin meluruskan mungkin yang tadi itu, yang Allah tidak akan mengubah apa tuh? Ibu aja gak apa? Mungkin dalilnya dari Al-Quran mungkin ya Bu ya. Dari hadis. Oh iya. Nah itu. Iya ya, surat Al-Quran ya. Nah itu aja deh patokannya kita. Terus satu lagi sih Ibu ada ini nih. Kalau Ibu prinsip Ibu gini. Namanya kita makhluk Allah ya. Sama Allah itu pasti dikasih rezekinya masing-masing. Tinggal kitanya mau menjemputnya atau tidak. Gitu. Jodohnya dijemput Bu. Aduh, ngomongin jodoh lagi. Jangan deh Bu. Sensitif soalnya. Iya betul. Ya. Ya nih, makasih banget Bu Indi udah ngasih motivasi nih tadi itu. Jadi di tengah new normal ini mungkin masih pandemi ya di mana-mana. Kita tuh nggak bisa beralasan kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Padahal pandemi ini adalah satu ajang yang pas nih ya buat kita memperbaiki diri, terutama soft skill dan keterampilan ya, keterampilan diri. Oke. Makasih banyak. Saya semangat terus buat Angga ya. Amin. Ibu juga semangat terus Bu ngajarnya Bu. Oke. Jangan pantang menyerah soalnya guru-guru kayak Ibu tuh sangat penting gitu, dampaknya besar. Amin. Sehat selalu Bu. See you. Terima kasih. Terima kasih juga. Tonton terus podcast Ngobrol Dulu Aja. Saya Angga Herman pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.